Rangnick keluhkan lini serang Manchester United yang tidak semewah Liverpool ataupun Manchester City. Ralf Rangnick mengeluhkan kurangnya stok penyerang di skuad Manchester United dan membandingkannya dengan lini serang Liverpool serta Manchester City. Skuad Manchester United memang punya Cristiano Ronaldo, namun selain CR7 mereka tidak bisa mengandalkan pemain yang lain. Edinson Cavani tidak bisa bermain bagus secara konsisten. Demikian juga dengan Marcus Rashford yang sedang menurun performanya. Sebenarnya masih ada Mason Greenwood, akan tetapi dia tidak masuk skuad Manchester United lagi karena kasus kekerasan pada mantan kekasihnya. Dengan keluarnya Mason Greenwood, Ralf Rangnick pun mengeluhkan berkurangnya kekuatan lini serang Manchester United. Dia lantas membandingkan lini serang timnya dengan milik Liverpool dan Manchester City. Liverpool punya 6 pemain di lini serangnya, sementara Manchester City juga punya 5 pemain hebat di depan, termasuk dengan Jack Grealish. Hal ini membuat Ralf Rangnick sedikit iri. Dia mengatakan lini serang Manchester United saat ini membutuhkan asupan setidaknya 2 pemain baru di musim depan. Kami membutuhkan setidaknya 2 pemain untuk memberikan kualitas lebih kepada tim ini, yaitu striker modern, tegas dari Ralf Rangnick seperti dilansir dari Goal International. Liverpool dan Manchester City memiliki 5 atau 6. Apakah Grealish seorang pemain sayap atau striker? Mereka semua adalah striker. Tambah dari Rangnick, kami tidak punya banyak. Mason Greenwood, akan tetapi setelah pertandingan melawan West Ham, dia bukan bagian dari skuad kami, ungkap Rangnick. Seperti disebutkan sebelumnya, Cristiano Ronaldo jadi pemain yang kerap diandalkan lini serang Manchester United. Sejauh ini dia sudah mengemas 24 gol di semua ajang kompetisi. Dia menjadi top skor skuad Manchester United. Di posisi kedua ada nama Bruno Fernandes yang sudah mengemas 10 gol. Di posisi ketiga ada nama Mason Greenwood. Setelah diskorsing, dia masih tetap jadi pemain tersubur ketiga Manchester United dengan koleksi 6 gol. Posisi keempat dan daftar top skor Manchester United ditempati 2 pemain sekaligus, yakni Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Mereka sama-sama mengemas 5 gol. Nekat, Manchester United akan sodorkan Harry Maguire ke Barcelona untuk dibarter dengan Frenkie de Jong. Manchester United diklaim tertarik dengan gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Tim berjuluk Setan Merah itu juga disebutkan menawarkan Harry Maguire sebagai pemulus proses transfer. Media Inggris Express mengabarkan bahwa Barcelona telah menerima proposal pertukaran dari Manchester United untuk Frenkie de Jong. Kesebelasan dengan sebutan nama lain dari El Barca tersebut akan menerima Maguire dan 2 pemain Setan Merah lainnya. Kiprah Maguire di Old Trafford kerap dicibir. Kapten Setan Merah tersebut dianggap sebagai titik lemah United karena penampilannya kerap merugikan tim dan juga rekan-rekannya. Kabar ketertarikan United dengan Frenkie de Jong tidak lepas dari pengangkatan Erik ten Hag sebagai manajer untuk musim depan. Kedua belah pihak pernah bekerja sama di Ajax Amsterdam. Maguire menjadi satu di antara 3 pemain yang menurut Barcelona akan ditawarkan dalam kesepakatan pertukaran dengan Frenkie de Jong, tulis dari Express dalam pemberitaannya. Setan Merah tertarik dengan Frenkie de Jong menyusul penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer United. Bunyi narasi tersebut melanjutkan, Maguire sedang dalam titik rendah dalam karirnya di Manchester United. Selain berbagai kritikan, bek 29 tahun itu juga masih dibekap cedera. Kualitas Maguire dinilai tidak sepadan dengan harga dan labelnya sebagai bek termahal di dunia. Manchester United membelinya dari Leicester City pada tahun 2019 dengan mahar 80 juta pounds atau setara dengan 1,4 triliun rupiah dalam kurs saat ini. Pada musim ini Maguire membukukan 35 penampilan untuk United di berbagai kejuaraan. Performanya hanya mampu mengantar Setan Merah duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League. Milan dan Juventus terdepan dalam perburuan Jesse Lingard dari Manchester United. Dua raksasa Serie A, AC Milan dan Juventus, dikabarkan berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Jesse Lingard yang disebut bakal cabut dari Manchester United musim panas 2022 nanti. Jesse Lingard mengalami masa-masa sulit di Manchester United. Beberapa musim belakangan ini hal itu juga yang kemudian memaksanya pindah ke West Ham dengan status pinjaman pada musim lalu. Musim ini dia memang kembali membela Manchester United. Sayangnya dia tidak bisa menunjukkan performa yang sama seperti saat membela West Ham United. Pasalnya dia tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler.
Jesse Lingard akhirnya disebut bakal cabut dari United pada akhir musim ini. Apalagi kontraknya memang akan berakhir pada Juni 2022. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan Jesse Lingard, sebut saja Newcastle dan juga West Ham. Namun ada juga ketertarikan dari AC Milan, disusul kemudian oleh Juventus. Kini ada kabar bahwa Milan dan Juventus berada dalam posisi terdepan dalam perburuan Jesse Lingard. Hal tersebut diklaim oleh ESPN. Sebelumnya, kabar kepindahan Jesse Lingard ke Milan sendiri sudah pernah mengemuka. Apalagi dia sempat berpose bersama dengan striker Rossoneri Zlatan Ibrahimovic. Selain Jesse Lingard, ada sejumlah pemain lain yang disebut bakal cabut dari United. Mereka sudah diberi lampu hijau untuk pindah ke klub lain musim depan. Di posisi gelandang ada nama Paul Pogba dan Juan Mata. Kontrak kedua pemain memang akan habis pada Juni 2022 nanti. Lalu ada Edinson Cavani dan juga kiper Gaël Le Grand. Ada juga gelandang lainnya yang masih muda, yakni Tahith Chong. Ralf Rangnick ungkapkan Cristiano Ronaldo tidak mau jadi penyerang tengah. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick menyebutkan jika Cristiano Ronaldo bukan seorang penyerang tengah, dan kalaupun diminta untuk mengemban peran tersebut, sang bintang tidak akan bersedia. Pernyataan Rangnick tentu cukup mengejutkan, sebab Ronaldo dikenal sebagai penyerang handal yang telah menghasilkan banyak gol dalam karirnya. Musim ini dia telah mempersembahkan 24 gol untuk Manchester United. Total Ronaldo sudah membukukan 698 gol di semua ajang bersama 4 klub yang pernah dia perkuat, yakni Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid dan Juventus. Jadi dengan mata yang tertuju ke gawang, seharusnya Ronaldo tidak akan menemui masalah jika bermain sebagai penyerang tengah. Sayang, pria asal Portugal itu tidak tertarik untuk melakukannya. Memang selama ini, bahkan dalam periode pertama dirinya membela Manchester United, Ronaldo tidak pernah bermain sebagai striker tunggal. Seringnya berposisi sebagai winger dan masuk ke kotak penalti dari sisi lapangan. Jika bermain di tengah, timnya harus menggunakan format dua penyerang. Ini bukan masalah untuk Ralf Rangnick, sebab jarang ada sebuah tim yang sukses saat menggunakan format dua penyerang. Cristiano bukan penyerang tengah. Dia juga tidak ingin bermain di posisi itu. Agar tidak bermain di tengah, Anda harus bermain dengan dua striker, seperti yang kami lakukan di 15 menit terakhir atau di laga pertama ketika saya melawan Crystal Palace, atau yang kedua melawan Norwich, dan bahkan pada babak kedua melawan Newcastle. Tetapi jika Anda melihat sepak bola internasional, tidak banyak tim papan atas yang bermain dengan dua penyerang, kata Rangnick dikutip dari metro.co.uk. Pada era saat ini, seperti yang terlintas di mata pria asal Jerman itu, klub-klub papan atas Eropa lebih sering bermain dengan tiga penyerang. Format tersebut biasanya dilengkapi oleh pemain dengan peran false nine. Kebanyakan tim papan atas internasional antara bermain dengan tiga penyerang atau seorang false nine. Jadi buat saya ini bukan soal posisi, melainkan pemain berkualitas seperti apa yang Manchester United punya di masa depan, ungkap Ralf Rangnick.